saya dengan Ibu Menlu Retno mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Sekretaris Jenderal. Baik teman-teman wartawan, hari ini saya dengan Ibu Menlu Retno mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Sekretaris Jenderal OECD, Matt Coleman dengan jajarannya. Pada hari ini yang dibahas adalah OECD menjelaskan mengenai kondisi dunia tentunya dan bagaimana Sekretaris Jenderal Coleman mengapresiasi capaian-capaian Indonesia terutama pada saat menjadi presidensi G20 pada masa yang sangat tidak mudah dan keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama antar negara yang merupakan hal yang sangat penting dalam situasi dunia yang makin sulit dan makin dinamis. Yang kedua, Sekretaris Jenderal Coleman juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi, climate, dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya dan terkait dengan expression dari Indonesia untuk menjadi anggota OECD, tadi juga dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD itu bisa dilakukan. Sebetulnya kerjasama antara Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan kita sudah melakukan berbagai kerjasama seperti economic survey dan juga bahkan melakukan assessment terhadap faktor-faktor apa yang Indonesia lakukan yang sebetulnya menggunakan benchmark seperti anggota OECD yang lain, yaitu pertama bahwa Indonesia melakukan assessment terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment. Nah, kita selama ini sudah melakukan banyak sekali reform untuk kepentingan memperkuat perekonomian Indonesia sendiri. Namun ternyata itu juga sesuai dengan persyaratan atau keanggotaan OECD sendiri. Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD. Saya mungkin nanti akan memiliki pertemuan bilateral sendiri dengan Mr. Coleman. Namun tadi Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat dari proses membership itu sendiri harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Menkyu. Pertama, sekali lagi beberapa kali diulang oleh Sekjen OECD mengenai masalah leadership Bapak Presiden, demokrasi di Indonesia, balance and strong leadership yang dimiliki oleh Bapak Presiden dalam membawa Indonesia dalam situasi sekarang. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa Bu Menkyu tadi sudah menyampaikan sebenarnya kerjasama kita dengan OECD itu sudah cukup lama. Dari sejak 2007 kita sudah menjadi key partner dari OECD dan kemudian kita juga ikut Enhanced Engagement Program. Dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia mulai tahun 2015 dan program-program kerjasama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menkyu. Dengan demikian engagement kita dengan OECD, kerjasama kita dengan OECD itu bukan hal yang baru saja, baru akan dimulai, tetapi sudah dilakukan cukup lama dan bahkan kita sudah menjadi key partners dari tahun 2007. Nah, mengenai kedepannya bagaimana setelah kita menyampaikan surat expression untuk menjadi anggota OECD di bulan September nanti akan ada pertemuan konsel OECD akan dibahas dan kemudian setelah itu apabila sudah mendapatkan political agreement maka
proses teknisnya akan dimulai. Nah, Bu Menkeu tadi mengatakan bahwa kita tidak mulai dari nol, beberapa policy yang kita lakukan sudah sebenarnya sudah sampai pada taraf partial compliance. Ada beberapa yang tentunya perlu dipercepat reformnya. Jadi tentunya itu semuanya akan berjalan bersama. Dan sebagai informasi kepada teman-teman, dukungan dari anggota OECD kepada Indonesia cukup kuat, cukup banyak, dan dalam beberapa hari ini saya sudah menerima surat dari beberapa menteri luar negeri yang menyampaikan dukungan kuat terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Terima kasih. Thank you. Dalam pembahasan tadi enggak, tapi mungkin Mr. Coleman kan akan ketemu saya di kantor sesudah ini. Pertama, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua yang sangat kuat ya, di atas ekspektasi dari hampir semua analis pasar. Ini menggambarkan berbagai faktor pendukungnya yang sangat baik. Pertama, konsumsi yang dalam hal ini pertumbuhannya di atas 5,2, itu menggambarkan daya beli masih bisa terjaga, dan kebijakan kita untuk menjaga stabilitas harga dan menurunkan inflasi itu sangat membantu. Yang kedua, investasi juga sudah meningkat cukup baik. Kebijakan dari perbaikan iklim investasi diharapkan akan terus menjaga momentum pertumbuhan investasi. Ketiga, belanja pemerintah yang tumbuh di atas 10%, itu juga mendorong karena kita kemarin juga mendukung terutama pada kelompok-kelompok masyarakat terbawah dengan belanja-belanja yang bantuan sosial yang kita tambahkan. Untuk ekspor yang memang mengalami perlemahan dan import juga mengalami penurunan, ini dikaitkan dengan suasana global, dan tadi kita berdiskusi mengenai bagaimana kondisi ekonomi di dunia, dan OECD menyampaikan kondisinya sebetulnya relatif agak membaik dibandingkan proyeksi tahun lalu yang menyebutkan bahwa Eropa akan mengalami resesi dan inflasinya juga masih akan cukup tinggi. Tapi ternyata perkembangan terakhir agak membaik, dan itu tentu akan memberikan dampak positif. Demikian juga dengan yang lain. Itu ya. Thank you. Oke, makasih ya. Yuk.